Pak, maksudnya ada pesan-pesan apa nggak untuk para masyarakat atau para wisatawan yang kira-kira akan berkunjung ke sini? Harapannya seperti apa? Mulai dari Bapak Gunggung. Oke guys, selamat pagi, siang, sore, malam. Jumpa lagi dengan saya Papi Kece dari keluarga Cekidot. Masih dalam perjalanan kami mengarah ke timur Jawa, dan nanti kita lanjut ke Bali, NTB, NTT sampai Papua. Sekarang kami masih berada di daerah Cianjur, tepatnya di daerah Cidaun. Betul ya Pak ya? Tuh. Nah, tadi malam saya istirahat di sini, dan kebetulan ini adalah tempat wisata yang bakal akan dibuka untuk wisata umum. Jadi ini masih dalam proses pembuatan. Jadi di sini kita bersama dengan bapak-bapak yang ada di sini. Bisa mohon perkenalkan diri ya Pak? Dengan Bapak siapa? Pak Guggung, Pak Guggung selaku investor di sini. si investor. Dengan Bapak Dase Bapak Dase selaku selaku pengusaha ATV dan kuda. oh siap. Bapak Abah Dendi Abah Dendi selaku selaku perusahaan perahu. Oke, jadi di sini saya sudah sama beliau-beliau selaku investor dan para partner usaha di sini, maksudnya partner yang akan mengembangkan tempat wisata di sini. Oke Pak, saya cuma berbincang-bincang sedikit aja. Pengen menanyakan kira-kira ini apa sih motivasinya bapak-bapak di sini, terus khusus Bapak Guggung untuk menjadikan tempat ini menjadi suatu tempat wisata. Ini tadinya tempat apa Pak? Ini tadinya lahannya lahan tandus ya. Oke. Jadi intinya kan saya nyampe ke sini, sampai ke sini, mungkin ini bisa dibikin tempat pariwisata. Ya alhamdulillah saya terjun ke sini, langsung saya didesain sama saya sendiri. Oke. Gitu Pak. Oke. Gitu. Jadi ini tadinya cuma lahan kosong aja. Lahan kosong. Oke. Jadi artinya Bapak Guggung selaku investor menginginkan tempat ini menjadi tempat wisata yang dimana tentunya melibatkan masyarakat sekitar dong. Iya. Oke. Tentunya untuk mengurangi pengangguran. Ya, Oke. siap. Bagus Pak. Itu luar biasa. Lalu Bapak Dase di sini sebagai Bapak Dase dan Abah ya. Ya. Abah Endi, Dendi. Abah Dendi. Mereka dua ini adalah selaku partner daripada Bapak Guggung untuk mengembangkan tempat ini. Ya. Oh ya, tempat ini namanya apa ya? Ciwidik. Pantai Ciwidik Indah. Ciwidik Indah. Pantai Ciwidik Indah. Ini namanya tempatnya Pantai Ciwidik Indah, tapi belum diresmikan ya? Karena masih dalam proses atau? Proses. Nanti bakal ada acara pembukaan atau apa? Ada. ya? Siap. Oke, Bapak Dase. Kenapa Bapak Dase mau untuk menjadi partner Bapak Guggung sebagai pengembang, salah satu cara mengembangkan tempat wisata di sini? Ya begini Pak ya, biar daerah semakin maju gitu, biar ada keramaian lah kayak seperti di wisata-wisata lain. Masa di daerah kita sendiri nggak bisa maju gitu ya. Wah, bagus banget. Sebetulnya ini kalau dikembangkan sangat luar biasa untuk Pantai Ciwidik ya. Tidak kalah sama pantai-pantai lain gitulah. Kalau kita bangun sedemikian rupa, mungkinlah ke depannya lebih maju gitu. Siap. Luar biasa. Untuk meningkatkan Ya, perekonomian. untuk meningkatkan perekonomian. Jadi ini kaitannya dengan pariwisata dan ekonomi kreatif ya, Pak ya. Iya. Luar biasa. Apakah bapak-bapak di sini sudah berhubungan dengan dinas pariwisata daerah? Sudah. Dan sudah mendapatkan respon? Sudah. Alhamdulillah. Dan dinas terkait? Dari desa, dari Kopmepar, Pokdarwis sudah, kecamatan sudah. Siap. Gitu. Jadi artinya memang Termasuk dari Danramil, dari Kapolsek sudah respon. oke, berarti artinya sudah ada izin resmi ya Iya. dari tingkat dinas-dinas terkait Iya. ya Pak ya. Cuman belum tercatat Pak. Siap. Masih Memang sudah dalam proses, iya. Oke, memang.
Jadi memang ini legal ya, bukan ilegal ya. Maksud tempat wisata yang memang resmi. Oke. Abah Dendi. Nah, Abah Dendi sebagai pemilik perusahaan perahu ya. Nah, kenapa? Apa motivasinya Bapak atau Bapak, harapan Bapak? Kenapa Bapak mau bergabung dan berkontribusi dalam pengembangan Pantai Ciwidey Indah ini? Sama aja tujuannya gitu aja. Sama aja. Ya, sama aja. tujuannya Sama aja untuk meramaikan Ya. lokasi-lokasi Dan lah, memajukan untuk daerah putra daerah juga kan gitu. Siap. Sangat luar biasa guys. Mereka ini warga sekitar sini yang melihat sebetulnya ini pantai nggak kalah indahnya dengan pantai-pantai yang lain. Makanya mereka berinisiatif dan bagaimana berjuang caranya untuk supaya desa mereka ini dengan keindahan pantainya itu untuk berkembang sama seperti yang lain, bahkan lebih indah daripada yang lain gitu ya. Iya. Sayang Pak, ini kan potensi yang Iya, sangat betul. luar biasa. Kalau kita istilahnya dibiarin kan, istilahnya ayo tunjuk. Ya. Siap. Terus kira-kira ini lahan wisata ini berapa luas, Pak? Kalau saya untuk rencana ini baru sekitar 500 meter ya, dari sini sampai ke arah barat itu baru ditanamin pohon cemara itu 500 meteran. Oke. Jadi Pak Gugum ini luar biasa guys. Ini lahannya lahan tandus ya Pak ya? Ya, lahan tandus. Lahannya lahan tandus, tapi mereka itu berusaha bagaimana caranya ada penghijauan, Penghijauan. ada go greennya. Jadi mereka lagi tanami seperti yang kalian lihat ini. Mereka sedang tanami pohon-pohon cemara ya. Ya, pohon cemara. Kenapa Bapak pilihannya pohon cemara Pak? Karena pohon cemara itu cocok untuk di sekitar tandus. Oke. Pantai gitu, Pak. Siap. Dan dia pohonnya ini ya menjulang tinggi ke atas, Iya, jadi iya, iya. nggak ribet ya. Iya. Oke, jadi luar biasa. Jadi sekarang ini memang dalam proses pembuatan guys, seperti yang kalian lihat ini sekarang ada beberapa bangunan yang sedang diproses dan ada beberapa tanaman-tanaman dan bukan beberapa, memang banyak sekali pohon-pohon cemara yang sudah ditanami, tinggal menunggu tumbuh kembangnya. Nah, Lagi. terus gimana? Ya, intinya kan lagi fokus penghijauan Pak sekarang. Iya. Ya, Fokus penghijauan ya. iya, penghijauan. Siap. Lalu kira-kira target terdekatnya itu atau maksudnya sudah ada perkiraan waktu kira-kira kapan tempat ini bakal mulai beroperasi atau dibuka diresmikan? Kalau untuk sementara dari sekarang juga saya buka, cuman ya intinya untuk membangun sampai istilahnya tumbuh cemara Sambil sambil menunggu. berjalan gitu. Oke, jadi sambil memperkenalkan Proses tempat lah, ini iya. dibuka untuk umum, Iya. jadi berjalan begitu aja ya Iya. sambil proses ini Sambil semuanya proses. berjalan. Nah, tapi ada peringatan-peringatan khusus nggak kepada pengunjung-pengunjung yang datang ke sini? Ada Pak. Apa tuh? Seperti apa contohnya? Ya contohnya seperti gini, kalau main jangan terlalu istilahnya mendekati laut, Oke. bahaya. Jangan Gitu. buang sampah. Jangan buang sampah sembarangan gitu Pak. Gitu. Oke, itu bagus banget. Guys, gue ini salah satu brand ambassadornya Berani Jaga Bumi. Saya ini brand ambassadornya Berani Jaga Bumi, Pak. Artinya dengan bapak-bapak di sini membuat suatu tempat seperti ini, bapak-bapak adalah bagian daripada orang-orang yang peduli dengan alam kita. Karena ingin mempercantik, memperindah sehingga bisa dinikmati oleh masyarakat. Amin. Nah, kira-kira bagaimana nih, sampai sejauh mana rencana untuk pengelolaan sampah yang ada di sekitar? Karena setahu saya tuh kalau di pantai itu pasti di mana-mana tuh sampah tuh banyak sekali, terutama sampah botol plastik, sampah bekas makanan. Karena tempatnya terlalu luas dan tidak ada batasan. Contoh kan kalau gini kan biasanya kan pantainya kan lepas sekali Iya. tuh. Kadang-kadang ada orang dari sana main sini. Nah, itu kira-kira pantauannya sejauh apa dan fasilitas apa yang Bapak berikan untuk mewadahi sampah-sampah itu? Itu untuk penanganan sampah ya Pak, saya sudah ada tim. Saya udah siapin sebuah lubang untuk membuang sampah, dan yang bisa kita manfaatkan kita diambil, diproduksi, ya katakan dimanfaatin lah Ya. gitu Pak. Kalau misalkan yang ini bisa dijual ya dijual gitu. Betul. Supaya istilahnya menambah istilahnya pencaharian Ya. sehari-hari gitu Pak.
Siap. Jadi memang Pak, Berani Jaga Bumi ini kami itu selalu mengkampanyekan untuk pertama adalah tidak membuang sampah sembarangan. Yang kedua adalah membuang sampah itu sekarang itu sudah mulai berani untuk memilih dan memilah. Sehingga kalau misalnya kita siapkan fasilitasnya yang sudah ada, mudah-mudahan di sini nanti bisa dijalankan Pak. Artinya Bapak siapkan di satu titik tempat pembuangan sampah itu ada 3 tempat sampah. Satu untuk sampah organik, Ya betul. sampah non organik, dan sampah botol plastik. Nah nanti kalau sudah terpisah itu maka sampah itu bisa terurai dengan mudah, tidak dicampur begitu, sehingga sampah Pak kita ini nomor 2 sampah terbanyak di dunia, nomor 2. Jadi jangan sampai kita menjadi nomor 1, harus kita bantu untuk mengurangi itu. Nah nanti dari sampah botol plastik itu kan ya itu tadi Bapak bisa diberdayakan lagi lah, bisa menjadi apalah, ekonomi kreatif lagi. Iya. Kan begitu. Oke Pak, terima kasih. Terus fasilitas apa saja yang ada di sini? Maksudnya dari mulai parkiran atau ada apa kira-kira ada apa aja? Pertanyaan Fasilitas terakhir. di sini WC, Oke. musola, parkiran, Oke. dan kantin-kantin, Oke. gazebo gitu Oke. Pak. Tempat mainan gitu. Oke. Nah di sini juga saya lihat kan ada ada ATV, ada kuda. Ah, ini kira-kira ini ada berapa banyak nanti di sini? Kalau ya rencana ya insya Allah sebanyak mungkin yang penting istilahnya ya bisa menutup kebutuhan yang mau pakai Pak. Oke, siap. Pak, maksudnya ada pesan-pesan apa nggak untuk para masyarakat atau para wisatawan yang kira-kira akan berkunjung ke sini? Harapannya seperti apa? Mulai dari Bapak Gunggung. Harapannya ya istilahnya ya pengunjung ke sini supaya istilahnya Tertib, tertib, ikutin aturan yang ada. ya betul. Gitu. Tidak buang sampah sembarangan tentunya ya. Ya, ya. Dan ikut menjaga dan merawat apa yang ada di sini gitu ya. Ya. Kalau dari Bapak Dase, kira-kira apa pesan dan harapannya? Ya gimana ya, gini aja ya, mohon untuk berkunjung ke pantai Ciwidey Indah. Kami sudah mempersiapkan fasilitas, ada ATV dan kuda juga, ditambah ada perahu juga yang punya dinding ya. Semoga kalau mau mantai ke sini tolong dijaga kebersihannya, jangan mau berenang di laut, takutnya kan di sini gelombangnya sangat berbahaya. Intinya itu kita saling jaga di lingkungan di sini, jaga keamanan, jaga keselamatan juga gitu. Siap. Ya, gitu aja. Siap, terima kasih Pak Dase. Kalau dari Abah sendiri harapannya apa kira-kira? Sama lah. mengikuti. Sama ya, idem ya. Soalnya sama gitu. Sama ya. Iya. Oke, jadi saya juga harapan saya Pak, boleh dong, gua minta harapan sama para promotor untuk tempat wisata ini. Harapan saya Pak, sebagai masyarakat yang berkunjung ke sini, saya memposisikan saya sebagai masyarakat, saya memposisikan diri saya juga sebagai wisatawan. Untuk tempat yang seindah ini, seluas ini, saya mohon banget untuk para bapak-bapak dan tim, satu, tetap menjaga kebersihan. Selalu jangan pernah bosan untuk mengingatkan kebersihan, karena itu bakal merusak pemandangan kita sebagai wisatawan, Kumuh lah. sebagai penikmat alam. Betul. Cuman gara-gara satu botol plastik atau satu sampah plastik, aduh ini kayak kotor banget sih gitu. Kalau sampah daun apa itu biasalah, karena kan itu sampah dari alam sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, harapan kami sebagai masyarakat dan sebagai wisatawan, tolong diperketat keamanannya. Karena biar bagaimana, pertama keamanan dalam segi kriminalisme ya. Ya. Jadi kan ini kan kebetulan kan langsung ke jalan raya, jadi jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kami inginkan. Dan tentunya juga masyarakat atau pengunjung yang sama untuk datang sini mengharapkan seperti itu. Apalagi mungkin kalau misalkan sampai ada yang nginep seperti kami ini,
mungkin ya kalau memang nanti diizinkan untuk orang menginap gitu, ya itu tetap harus dimohon Dijaga. pantauannya dijaga. Dan kalau misalnya siapa tahu di dalam mobil itu dia malah melakukan yang enggak kan, itu Iya, juga kan harus iya. dijaga juga, Iya. gitu demi kenyamanan dan keamanan. Dan yang terakhir, harapan saya keamanan untuk wilayah pantai, karena saya lihat di situ tuh arusnya itu memang cukup besar ya. Itu buat Berbahaya ya untuk itu berenang. buat para surfer mungkin itu dia senang ketemu ombak ini. Iya. Tapi kalau untuk pengunjung main-main pasir, main-main pantai itu kayaknya harus punya tim khusus, karena nanti ketika bapak-bapak di sini sudah menyiapkan dan mewadahi tempat wisata di sini, itu sudah menjadi tanggung jawab bapak semua mengenai keamanan mereka. Gitu loh. Jadi mohon pantauannya, Siap. jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan lah. Oke, selebihnya saya terima kasih banyak Pak Gugong, terima kasih banyak Pak Dase, terima kasih banyak Abah, terima kasih banyak saya sudah diberikan tempat istirahat di sini guys. Jadi tadi malam itu saya tidur di sini dan kebetulan di tempat ternyata memang belum operasional. Tapi alhamdulillah dikasih kesempatan dengan saya menceritakan tujuan saya datang ke sini. Saya sebagai petualang sedang berkeliling Indonesia dengan motorhome, dengan rumah kece, dan diizinkan. Saya terima kasih banyak Pak Gugong, terima kasih banyak Pak Dase dan Abah dan semuanya, akang-akang semua di sini, terima kasih banyak. Sama-sama. Oke, paling itu aja yang bisa saya tanyakan dan saya bincangkan kepada beliau-beliau di sini. Semoga harapan dan visi misi mereka ini bisa berjalan dengan baik Amin. Amin. dan bisa sukses dengan harapan yang diinginkan, tentunya ramai, banyak pengunjung, sehingga di sini ada perputaran ekonomi kreatif untuk masyarakat di sini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian teman kece yang sudah menyaksikan ini. Pokoknya di sini kita harus siap dan berani jaga bumi kita, Pak. Siap. Oke. Siap. Terima kasih banyak. Salam keluarga Cekidot.